Jauh sebelum kita mengenalnya sebagai Presiden Jokowi, lahir seorang anak laki-laki di Surakarta tanggal 21 Juni tahun 1961 di Rumah Sakit Minulyo kepada Bapak Wijianto Notomiharjo, seorang pedagang kayu, dan istrinya Ibu Sujiatmi, seorang ibu rumah tangga, seorang anak yang diberi nama Mulyono. Nama Mulyono sendiri berartikan mulia. Namun sayangnya nama indah tersebut dianggap tak pas dengan sang buah hati yang kerap sakit-sakitan guys. Dianggap namanya keberatan mungkin. Dan kalau di tradisi Jawa biasanya nama-nama yang tidak pas gitu, yang menyebabkan anak-anak sakit akan diganti. Dari situ digantilah nama Mulyono menjadi Joko Widodo. Joko Widodo berartikan pemuda yang selamat atau pemuda yang sejahtera. Nah, Joko tumbuh di keluarga yang cukup sederhana, bahkan bisa dibilang kurang mampu. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di bantaran kali, bahkan pernah melewati penggusuran sampai 3 kali. Tapi masa kecilnya Joko nggak bisa dibilang nggak bahagia sama sekali, karena dia suka banget mandi di kali Karanganyar, mencari telur bebek, memancing ikan, nggak kurang lah serunya. Tapi walaupun dia suka bermain, dia juga nggak lupa sama pendidikannya. Joko sekolah di SDN 111 Tirtoyoso yang terkenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dan di masa-masa itu katanya Joko dari SD aja guys sudah mulai aktif mencoba meringankan beban orang tuanya dengan mencari uang jajannya sendiri. Dia mulai berdagang, mengojek payung, bahkan menjadi kuli panggul. By the way, Joko ini anak sulung dan 3 adiknya semuanya perempuan. Nah, ketika Joko berusia 12 tahun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu, Joko mulai mengenal di dunia perkayuan. Dia mulai mencoba untuk menjadi penggergaji kayu. Jadi setelah pulang sekolah, dia sering ikut membantu menaikkan kayu ke atas becak atau gerobak atau menagih pembayaran kepada para pelanggan ayahnya. Joko kemudian melanjutkan sekolahnya ke SMPN 1, kemudian mencoba untuk masuk ke SMA 1 Surakarta tapi tidak berhasil, akhirnya masuk ke SMA N6 Surakarta. Dan karena sudah erat nih sama dunia perkayuan sejak kecil, setelah lulus SMA, Joko melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan jurusan Teknologi Kayu. Di sanalah dia belajar nih lebih banyak tentang kayu, mulai dari struktur kayu, pemanfaatannya, dan juga teknologinya. Dan selain aktif berkuliah, Joko juga mulai aktif jadi anggota Mapala Silvagama, organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pencinta alam dan konservasi alam. Bukan berarti tiba-tiba Joko punya uang guys, jadi pada saat itu dia juga masih mencoba untuk ngirit-ngirit. Bahkan dikatakan bahwa dia sempat pindah 5 kali kontrakan untuk mencari kontrakan yang lebih murah yang dia mampu bayar.